laporan Komandan Apel kepada Pembina Apel. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebaikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah, baik dari tingkat SD, TK mungkin hadir ya, TK, SD, SMP, SMA dan SMK SPP. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat eselon 3, eselon 4, baik di lingkungan BPPD Puskesmas Kecamatan Malino Utara dan di lingkungan kantor Kecamatan Malino Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan staf ASN dari semua unit kerja yang hadir pada pagi hari ini, serta teman-teman dari Satgas Gegema yang bersama kita pada apel gabungan Polri pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena oleh penyertaannya, pertolongannya, pemeliharannya, kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita, maka pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda rutin, yaitu apel gabungan Polri yang dilaksanakan setiap tanggal 17 dalam bulan yang berjalan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Sebagai ASN, sebagai abdi negara dan masyarakat. Yang pertama, saya tetap ajak kita semua untuk selalu mendukung program dan misi pemerintah, baik itu pemerintah dari tingkat pusat sampai kepada pemerintah daerah dan khusus pemerintah Kabupaten Malino. Seperti yang kita ketahui dan kita pahami bahwa visi Kabupaten Malino untuk periode pemerintahan pada saat ini yaitu terwujudnya Kabupaten Malino yang mandiri, damai sejahtera, dan didukung oleh pemerintah yang berwenang. Nah, dalam rangka mencapai visi itu, maka ditetapkan visi kabupaten ada 4, yaitu yang pertama mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, yang kedua mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi dan karakteristik daerah dan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga itu mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu mewujudkan pemerintahan yang stabil dan
transparan. Lalu dalam upaya untuk mencapai visi dan misi, maka pemerintah juga merumuskan, menetapkan program unggulan. Ada 5 yang kita pahami dan kita ketahui. Antara lain itu yang pertama ada program desa bencana, yang kedua ada program milenial mandiri, yang ketiga ada program reduksi, yang keempat ada program Rasdables, dan yang kelima ada program Malino Maju, Maju Belajar Malino Maju. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati dan saya banggakan, menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai pegawai negeri sipil, apakah status kita sebagai ASN atau P3K, wajib hukumnya kita untuk berperan dan mendukung program-program yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya Kabupaten Malinau untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi Kabupaten Malinau. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana peran kita, fungsi kita secara satu persatu menurut misi dan juga program unggulan pemerintah. Tentu kita bisa menempatkan peran kita sebagai pegawai negeri sipil untuk mensukseskan program tersebut sesuai dengan kapasitas dan fungsi kita masing-masing. Namun pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan secara umum hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sehari-hari sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Yang pertama, dalam kita menjalankan tugas, supaya kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, berintegrasi, integritas, ya, integritas diri kita, loyalitas kita, patuh terhadap pimpinan, patuh terhadap pimpinan dari semua level, ya. Karena di dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi formal atau non formal, tentu ada pimpinan, tentu ada staf, tentu ada anggota, ada bawahan. Pada level ini masing-masing, kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagaimana mestinya. Kalau kita sebagai bawahan, kita sebagai staf, kita harus taat dan patuh kepada pimpinan. Apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi perintah pimpinan, yang tentunya dalam tanda kutip, yaitu hal-hal yang tidak melanggar hukum. Wajib hukumnya kita untuk laksanakan, wajib hukumnya kita untuk mendukung, agar apa yang menjadi kebijakan pimpinan bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, dalam organisasi atau unit kerja kita masing-masing, saya berpesan supaya ciptakan situasi dan kondisi yang aman, situasi dan kondisi yang nyaman, iklim kerja yang baik, budaya iklim kerja yang baik. Nah, karena di dalam situasi dan kondisi yang baik, situasi dan kondisi yang nyaman, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang bisa menciptakan perpecahan, bisa menciptakan ketidakharmonisan di dalam
organisasi. Nah, oleh karena itu, jaga sikap, saling menghargai, saling menghormati satu dan yang lain, agar kekompakan di dalam organisasi itu bisa terjaga dengan baik, sehingga setiap pekerjaan, setiap tugas bisa terselesai dengan baik dan sukses. Organisasi kerja itu teamwork. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pimpinan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu, saya juga berpesan kepada setiap pimpinan unit kerja di organisasinya masing-masing agar bisa merangkul semua orang. Justru tidak menciptakan kelompok-kelompok di dalam organisasi. Keberhasilan unit kerja juga sangat ditentukan oleh kepiawaian seorang pemimpin untuk bisa merangkul, bisa mempengaruhi, bisa mengajak bawahan atau stafnya untuk bekerja sama, untuk kompak. Nah, kalau semuanya itu bisa terjadi dengan baik, bersama dengan baik, saya yakin dan percaya apapun yang menjadi kebijakan pimpinan, apapun yang menjadi program pimpinan, pasti akan bisa tercapai dan terrealisasi dengan mudah dan dengan hasil yang sipil. Apakah kita sebagai ASN atau kita sebagai P3K, kita punya peran dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita menempatkan posisi kita dengan baik sesuai dengan profesi dan kapasitas kita masing-masing. Hindari dan selesaikan masalah-masalah kecil di dalam unit kerja atau di dalam organisasi kita. Ini pesan untuk para pimpinan. Jangan menyepelekan masalah kecil, karena masalah kecil bisa akan menjadi lebih besar kalau kita tidak mampu mengelola, menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jadi itulah harapan saya kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua, sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Pada saat kita berada di tengah-tengah masyarakat, tunjukkan perilaku kita yang baik. Kita akan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Tapi jangan pula sebaliknya. Kita sebagai pegawai negeri sipil justru menjadi provokator di tengah-tengah masyarakat. Justru menjadi pemecah belah di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Nah, kehadiran kita di masyarakat harus benar-benar menjadi teladan, menjadi contoh. Hindari perilaku yang negatif. Jaga harkat dan martabat kita. Karena di dalam sumpah janji tadi yang sudah dibaca tadi itu termasuk ya, menjaga nama baik dari perilaku yang negatif. Kita harus menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dan menjadi motivator di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, ya mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih, dan jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan pada kesempatan yang baik ini juga, saya menyampaikan
permohonan maaf. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman dari UPTD Puskesmas Kecamatan Melayu Utara yang pada pagi hari ini sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kita beri apresiasi. Ya, demikian amanat saya pada pagi hari ini. Saya tutup dengan pantun. Bisa ya? Bulan November akan berlalu. Sekian dan terima kasih. Bulan Desember akan datang. Siap-siap SMP Negeri 1 bertugas pada apel gabungan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Penghormatan kepada pembina apel.